Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Marilah kita pertama-tama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan kenikmatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi wa Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk bab yang ke-11 kita masuk ke dalam manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam ilmu budaya dasar mata kuliah IBD. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ada 3 bahasan atau topik. 1. Manusia sebagai makhluk individu. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. 3. Interaksi sosial dan sosialis. Kita akan kupas satu persatu tentang bab yang ke-11 ini, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mari kita buka yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Terdapat banyak definisi menurut para ahli ternama tentang manusia dan manusia. Namun pengertian definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu dalam Sanskerta, kemudian mens itu dalam bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Kemudian mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau jenius, atau seorang individu. Kemudian lebih gampang. Ini secara definisi ini berarti manusia itu adalah artinya itu berpikir, berakal budi, ataupun makhluk yang berakal budi. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu seseorang individu. Kemudian masih dalam topik yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu yaitu pengertian individu. Individu berasal dari kata Latin atau individu, artinya itu tidak berbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang kecil dan terbatas. Kata individu ini bukan berarti seseorang sebagai suatu keseluruhan yang dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas sebagai manusia perseorangan. Istilah individu dalam kaitannya dengan perbincangan mengenai keluarga, masyarakat, manusia, dan dapat pula diartikan sebagai makhluk, sebagai manusia. Jadi jelas ya, individu itu dalam kata Latin itu individu artinya tidak berbagi. Jadinya dia yourself ataupun sendiri gitu ya. Jadi ya kesatuan yang paling kecil dan terbatas, itu yang lebih mudah membedakan antara pengertian individu. Ini manusia sebagai makhluk individu. Kita bahas tentang individu sendiri ya. Dari individu itu berasal dari kata Latin. Kemudian dalam pandangan psikologi sosial, manusia itu disebut individu bila pola tingkah lakunya bersifat spesifik. Dirinya bukan lagi mengikuti pola-pola tingkah laku umum. Jadi jelas ya. Jadi kalau individu itu dilihat dari psikologi sosial, itu dia itu
tidak mengikuti arah ataupun imitasi tingkah laku umumnya gitu. Ini berarti bahwa individu adalah seseorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik sendiri ataupun dirinya. Dalam suatu kerumunan massa, manusia cenderung menyingkirkan individualitasnya karena tingkah laku yang ditampilkan hampir identik dengan tingkah laku massa. Gini, maksudnya kalau dalam suatu gerombolan ataupun suatu kerumunan ataupun suatu kelompok itu pasti manusia itu tidak akan memperlihatkan identitas sendiri, tetapi dia akan terlihat identik dengan massa ataupun sekelompok itu tersebut. Jelas ya. Kemudian dudukan manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai dirinya sendiri atau yourself. Kemudian manusia sebagai diri sendiri merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, ya kan? Kemudian makhluk Tuhan yang hanya memiliki satu unsur yaitu benda dan materi saja, misalnya batu, kayu, dan meja. Makhluk Tuhan yang memiliki dua unsur yaitu benda dan hidup, tumbuhan dan pepohonan misalnya gitu kan. Makhluk Tuhan yang memiliki tiga unsur yaitu benda, hidup, naluri, misalnya binatang, kambing, dan lain sebagainya. Makhluk Tuhan yang memiliki empat unsur yaitu benda hidup, naluri, insting, dan akal budi. Misalnya ini manusia. Nah, manusia ini masuk ke dalam kategori makhluk Tuhan yang memiliki empat unsur. Keunggulan dibandingkan dengan makhluk lain karena manusia memiliki empat unsur yaitu benda, hidup, insting, dan naluri. Jelas ya? Kalau makhluk Tuhan hanya satu unsur, yaitu kayak batu, kayu, meja. Kalau dua unsur, misalnya tumbuhan dan lain sebagainya, pepohonan. Kemudian makhluk yang memiliki tiga unsur yaitu kayak binatang dan lain sebagainya. Kalau makhluk Tuhan yang memiliki empat unsur yang cukup komplit, yaitu benda, hidup, insting, dan naluri, ya kan? Benda, hidup, insting, itu hanya ada dimiliki oleh manusia itu sendiri, ya. Jadi hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia didudukan sebagai sesuai dengan kodrat dan hakikat martabat, hak dan kewajiban. Nah, ini kita paparkan tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk Tuhan dan manusia sebagai yourself, itu semuanya sudah kita paparkan. Ini kita masuk masih dalam satu kodrat. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat yang sah, kemampuan dan bakat alami yang melekat pada manusia, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sifat-sifat aslinya, kemampuan, bakat-bakat alami yang melekat pada dirinya. Kemudian harkat manusia itu apa? Harkat manusia adalah derajat manusia. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa itu disebut dengan harkat ataupun derajat manusia. Jadi kadang banyak disalahartikan bahwa derajat itu dilihat dari tingkat kepangkatan ataupun tingkat keberhasilan seseorang dalam memiliki ataupun mempunyai suatu harta benda, ya kan? Tapi di sini ternyata harkat manusia itu adalah nilai manusia sebagai
makhluk Tuhan. Jadi manusianya itu mempunyai nilai terhadap Tuhan. Jadi selalu memberikan nilai terhadap makhluk Tuhan. Kemudian harkat, martabat, dan hak asasi dan kewajiban manusia. Ini manusia sebagai makhluk individu harus mempunyai harkat manusia, harus mempunyai martabat manusia, harus mempunyai hak asasi manusia, dan harus mempunyai kewajiban manusia. Karakteristik manusia sebagai makhluk individu yaitu setiap insan yang dilahirkan tentunya mempunyai pribadi yang berbeda dengan dirinya sendiri, sekalipun sanak kembar. Itulah uniknya manusia, karena adanya individualitas itu setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, dan semangat daya tahan yang berbeda. Kesanggupan untuk memikul tanggung jawab sendiri merupakan ciri yang esensial dari adanya individualitas pada dirinya ataupun setiap insan. Jadi setiap manusia itu memikul tanggung jawab sendiri sesuai dengan kapasitas ataupun ciri dari individu itu sendiri. Itu karakter dari manusia sebagai makhluk individu. Jadi setiap manusia itu mempunyai ciri ataupun karakteristik yang berbeda, sekalipun dia itu kembar. Kemudian menurut Oxendine dalam tim dosen atau TEP 2005 yang adalah perbedaan individualitas setiap insan itu nampak khusus pada aspek berikut: perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan kecakapan, dan pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Jadi sudah diteliti bahwa perbedaan fisik, kemudian perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan kecakapan ataupun kepandaian, dan pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Di sini usia, tingkat berat badan, jenis kelamin, perjalanan, penglihatan, dan kemampuan bertingkat. Itu menurut ataupun sudah tim dosen Oxendine dalam tim dosen TEP 2005 itu telah meneliti individualitas itu setiap insan nampak khusus pada aspek berikut. Ada perbedaan sosial yaitu status ekonomi itu, kemudian agama, hubungan keluarga dan suku, kemudian kepribadian watak itu pribadi seseorang, kemudian motif, kemudian minat dan sikap dari individu itu, kemudian kepandaian dan kecakapan dalam individu, kemudian pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Ya, ini kita masuk ke dalam manusia. Kalau tadi itu manusia juga dapat diartikan berbeda-beda bagi baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan secara campuran. Secara biologis manusia itu diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, atau dalam bahasa Latin itu manusia, untuk manusia, sebab spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak kemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup. Dalam mitos mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras atau lain. Jadi ini manusia itu sebagai dapat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens dalam bahasa Latin, ya kan, sebuah primata dalam golongan mamalia yang dilengkapi dengan otak berkemampuan tinggi dan mempunyai jiwa yang bervariasi. Kemudian manusia juga sebagai makhluk individu yang memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Sehingga manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan. Saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu makhluk manusia. Kalau tadi manusia itu sebagai makhluk individu,
Kemudian sekarang kita masuk ke dalam manusia sebagai makhluk sosial. Definisi manusia secara biologis tadi sudah kita terangkan, nanti kita ulangi lagi. Itu manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian individu dan contohnya. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda dalam hal istilah biologis, spiritual, dan budaya atau campuran. Secara biologis manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens yang tadi saya jelaskan, yaitu mamalia yang mencakup otak yang sangat mampu ataupun mempunyai otak yang cukup tinggi. Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi, di mana dalam agama dimengerti hubungannya yaitu dengan kekuatan Tuhan atau makhluk individu. Dengan dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial, itu pengertian makhluk sosial ialah manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Kemudian manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial, karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan manusia dengan perasaannya. Kemudian manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial. Jadi ini jelas ya, manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Kemudian esensi manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia dalam posisi dirinya dan kehidupan bersama, serta sebagaimana bertanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan, ya kan? Ini manusia sebagai makhluk sosial, jadi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam kebersamaannya. Yaitu kemudian karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Setelah berabad-abad, konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa pada individu, di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dorongan untuk melangsungkan jenis. Dari tahapan di atas menggambarkan bagaimana individu dalam pengembangannya sebagai makhluk sosial, di mana antara individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Sehingga komunikasi antar masyarakat ditentukan oleh peran manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Yang menjadi ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, yaitu suatu bentuk interaksi sosial di dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya yang dimaksud dengan manusia satu dengan manusia lainnya. Faktor-faktor personal interaksi yang terdiri dari 3 hal, yakni tingkatan emosional, kemudian harga diri. Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi dengan sama lain. Kemudian harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan, maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain dengan kondisi tersebut, di mana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula. Kemudian manifestasi manusia sebagai makhluk sosial yaitu nampak kenyataan tidak ada pernah manusia yang mampu hidup sendiri ini tanpa bantuan orang lain. Kemudian kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Kita masuk ke dalam topik yang terakhir, yaitu interaksi sosial dan sosialisasi. Pengertian interaksi sosial yaitu manusia dalam hidup bermasyarakat akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu proses interaksi sosial. Nah, ini jelas ya. Karena ada kebutuhan ataupun saling membutuhkan, makanya ada sebuah proses yaitu yang ditimbul.
yang disebut dengan interaksi sosial. Kemudian menurut Marianti dan Suryawati menyatakan bahwa interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik, interstimulasi, atau respon antar individu, antar kelompok, antar individu, dan antar kelompok. Pendapat lain dikemukakan oleh Murdiat Moko dan Handayani. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang menghasilkan suatu proses mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan membentuk struktur sosial. Kemudian interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila suasana saling mempercayai, menghargai, dan mendukung. Nah, ini jelas ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial itu hubungan yang saling membutuhkan antara satu yang lain. Kemudian hubungan ataupun kontak timbal balik antara individu, kelompok, antar individu dan kelompok, ataupun timbal balik antara individu, kelompok, kelompok, dan individu. Kemudian sesuatu itu, interaksi itu positif, terjadi suatu suasana bila ada rasa mempercayai, menghargai, dan mendukung. Kemudian macam-macam interaksi sosial menurut Marianti dan Suryanti. Interaksi sosial dibagi menjadi interaksi antar individu dengan individu, interaksi antar individu dengan kelompok, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Ini menurut Marianti dan Suryanti. Ini dispesifikkan lagi, dijelaskan lagi interaksi itu yang bagaimana interaksi yang antara hubungan individu dengan individu, kemudian interaksi hubungan individu dengan kelompok, kemudian interaksi kelompok dengan kelompok. Ya. Kemudian bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu bersifat asosiatif, yakni mengarah pada bentuk-bentuk hubungan atau gabungan. Ya kan, asosiatif, mengarah pada bentuk-bentuk asosiasi, hubungan atau kebersamaan. Dalam asosiasi ini ataupun asosiatif ataupun bentuk-bentuk hubungan dan gabungan itu ada beberapa macam seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama ini antara perorangan dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kalau akomodasi ini yaitu proses penyesuaian sosial interaksi pribadi dengan kelompok. Kemudian asimilasi ini adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang saling berbeda. Asimilasi ini kebudayaan yang saling berbeda, saling bergaul secara intensif dengan jangka waktu yang lama. Sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya dan membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran, itu asimilasi. Kemudian kalau akulturasi itu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia yang dengan suatu kebudayaan tentu diharapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sehingga sedemikian rupa ataupun lambat laun unsur kebudayaan asing itu diterima, sehingga masuk ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Jadi akulturasi, gabungan. Kalau tadi itu kebudayaan yang bersifat lama, kalau asimilasi ini. Kemudian kalau akulturasi itu kebudayaan asing. Kemudian interaksi disosiatif, yaitu mengarah pada bentuk-bentuk pertentangan ataupun konflik. Nah, ini dalam interaksi sosial itu pasti ada crash. Kalau dalam bahasanya itu crash atau chaos. Chaos itu ya pertentangan, kemudian ada konflik seperti persaingan, kontravensi, kemudian konflik. Kalau persaingan itu jelas, yaitu perjuangan antara perorangan dengan kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan dalam suatu hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman dan bentuk fisik dari pihak lawan. Ya, ini jelas sekali persaingan ini seperti kalau kita lihat contohnya ya seperti partai politik.
ya kan? Jadi persaingan ataupun kompetitif yang menimbulkan tanpa menimbulkan ancaman dan benturan fisik. Kemudian kontravensi itu apa? Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik yang secara sembunyi maupun terang-terangan, yang ditunjukkan kepada perorangan terhadap kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan atau golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik, kontravensi. Itu dinamakan kontravensi. Tapi ini tidak menimbulkan konflik. Contohnya kalau sekarang yang lagi viral itu, misalnya kita nggak setuju ataupun tidak senang dengan sebuah tindakan sosial ataupun perilaku sosial yang ada dalam masyarakat, maka kita sering mengunggah sesuatu itu dalam sosmed. Nah, begitulah ya. Jadi kontroversi ataupun sikap tidak senang terhadap suatu perorangan yang ditujukan terhadap perorangan ataupun kelompok terhadap kebudayaan tertentu, ya kan? Contohnya saja membangunkan sahur itu namanya itu kebudayaan. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang membenci, apalagi golongan-golongan lain. Itu cuma sebuah kebudayaan karena di dalam situ tidak dicantumkan dalam perintah ataupun dalam contoh itu untuk membangunkan dengan kebudayaan-kebudayaan di daerahnya masing-masing. Itu hanya sebuah pemikiran atau hasil karya rasa manusia itu sendiri sesuai daerahnya. Nah, kemudian ada sikap yang tidak senang terhadap kebudayaan tersebut, maka terjadilah suatu kontravensi, yaitu dia menulis di sosmed, di mana pokoknya sekarang kan mudah, apapun senang dan tidak senang itu bisa diungkapkan, ya kan? Kemudian konflik, ya, ini konflik itu apa? Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Jadi adanya konflik itu karena adanya perbedaan paham dan kepentingan. Itu sudah sangat jelas sekali, maka terjadilah suatu gap dan jurang pemisah, maka disebutlah dengan konflik. Kemudian faktor-faktor sosial, faktor-faktor interaksi sosial itu ada imitasi, kemudian ada sugesti, kemudian ada identifikasi, kemudian ada simpati. Ini imitasi. Di dalam masyarakat itu pasti ada sebuah imitasi, yaitu mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ada dan mengcopy ataupun meneruskan aturan yang telah berlaku. Jadi imitasi itu ya kalau semudahnya itu imitasi itu mengcopy. Jadi imitation. Copy, jadi mengcopy yang sudah ada. Itu namanya imitasi kalau dalam bahasa sosial, ya kan. Kalau sugesti itu apa? Sugesti itu adalah suatu ide yang didasari oleh kepercayaan diri, inisiatif atas dasar ilham atau egosentris, atau wawasan pengetahuan kemudian diterima oleh pihak lain secara otoriter ataupun karena kewibawaan dan pengaruh, yaitu sugesti. Misalnya nih ada sebuah tokoh yang sangat berpengaruh, pasti dia bisa mensugesti para pendukungnya. Misalnya kelompok A itu mempunyai tokoh yang sangat berwibawa, pasti dia mempunyai ilmu ataupun cara mensugesti masyarakat pendukungnya. Kemudian tokoh B pasti mempunyai cara ataupun sugesti terhadap pendukungnya untuk mempengaruhi, ya kan? Itu namanya sugesti. Kemudian disebutkan di sini yaitu identifikasi, yaitu proses pencarian diri, yaitu dengan melalui penglihatan ataupun
pendengaran terhadap orang lain yang diidolakan ataupun diidealkan. Hal tersebut berlangsung secara tidak sadar disertai dengan adanya keinginan untuk mencontoh. Jadi ini faktor-faktor sosial ini adalah faktor yang mempengaruhi interaksi dari seseorang, karena ada sebuah imitasi, ada sebuah sugesti, ada sebuah identifikasi, yaitu keinginan orang lain untuk mengidealkan ataupun mencontoh tokoh yang diidolakan, itu identifikasi. Kemudian dalam bahasa sosial lagi yaitu simpati. Yaitu simpati itu rasa tertarik seseorang terhadap orang lain, itu simpatik. Kemudian hal tersebut didasari oleh penghormatan karena mempunyai kelebihan kemampuan yang patut dicontoh. Kemudian rasa simpati keluar dengan sendirinya tanpa ada paksaan, karena timbul rasa simpati itu memahami pihak lain dengan keinginan untuk bekerja sama. Jelas sekali ya, dalam istilah-istilah ataupun faktor-faktor interaksi sosial itu ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, kemudian ada simpati. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah semata. Sebelum perkuliahan ini kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cendrawasih burung irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.